Halo RBRS, apa kabar? Eh, Teman-teman, kali ini saya mau sharing pengalaman saya akan yang orang bilang sleep paralysis, lumpuh saat tidur, jadi bermimpi, tidur bermimpi dan terasa lumpuh, badan nggak bisa digerakin. Saya mau sharing pengalaman ini. Kemudian ada orang bilang ketindihan ya, ketindihan setan atau ketindihan apa. Jadi seperti pengalaman saya pernah punya pengalaman itu waktu kecil mungkin umur berapa ya, dia bawa 5 tahun kali ya. Jadi rasa tuh lagi tidur badan nggak bisa gerak. Nah setelah itu saya ketakutan teman-teman, ketakutan, dan saya berpikir jawabannya hanya doa, karena psikologi kita, saya merasa lebih tenang saat ada yang menjaga, saat ada yang menolong kita kayak gitu. Dan benar loh teman-teman, saya ngerasain gini, kalau kita nggak berdoa, kita berarti hidup diri kita sendirian dong. Tapi kalau kita berdoa apapun itu, berdoa dalam hal apapun, kita berdoa pada siapa, berarti ada yang nolong kita gitu. Tapi saya mau cerita waktu kenapa itu kejadian. Kalau saya ingat-ingat, memang saya waktu kecil itu agak pemalu dan nggak tahu kalau saya harus di tempat umum dan tampil di tempat umum, saya bisa tiba-tiba itu seperti paniknya itu nggak tertahankan gitu. Dan saya kadang-kadang kalau ngelihat ada anak-anak lain yang nakal apa-apa, saya seperti minder, seperti nggak enak, jadi nggak enak yang harus tertahankan, yang saya nggak bisa keluarin gitu. Nah saya pernah ngalamin tapi gini, dan saya ngalamin itu balik lagi, saya belum belajar, masih kecil, belum belajar berdoa. Padahal anak di bawah 5 tahun itu harusnya sudah diajarkan orang tuanya berdoa. Saya diajarin, tapi mungkin dari kesadaran saya sendiri itu untuk berdoa secara spontan, untuk berdoa secara harus berdoa gitu ya. Nah itu kurang, jadi itu yang harus saya latih sejak pengalaman itu. Jadi saya tuh mengalami itu seperti saya tuh dikejar-kejar di hutan, harus berlari di kegelapan. Saya mau keluar, tapi saya tahu saya sedang dalam mimpi. Saya tahu saya sedang bermimpi, sedang alam bawah sadar saya aktif. Saya ini bukan di dunia nyata. Waktu mengalami pengalaman tersebut, saya tahu saya lagi tidur, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tubuh saya terasa, saya itu hanya di dalam pikiran saat, dan saya tahu itu saya lagi tidur, saya dalam pikiran, tapi nggak bisa gerakin badan sama sekali. Dan saya usaha otot saya diaktifin, ayo tangan gerak. Jadi saya kan lagi bermimpi di hutan, dikejar kayak gitu kan, menakutkan gitu, ayo gerak, mau bangun, dan nggak bisa teman-teman. Sampai itu mungkin periodenya mimpi itu terasa lama, walaupun mungkin singkat ya, mungkin berapa menit atau ya kalau sejam saya nggak tahu ya, kalau bisa sampai sejam gitu mimpi. Lama terasanya, tapi saya nggak tahu itu berapa lama. Dan itu periode saya lagi tidur. Nah saya akhirnya kan orang bilang itu seperti lagi ini aja kan, otot-otot kita seperti mungkin panik atau bagaimana, dia nggak bisa gerak. Saya nggak ngerti teknisnya ya secara ilmu medis kedokteran. Nah tapi intinya saya begitu, saya usaha terus, dan saya ada ingat Tuhan tolong, mana lagi. Jadi kita harus, pengalaman berharga kita harus ajarkan kepada anak kita, kepada yang lebih kecil, kepada orang yang belajar, cari pertolongan dari Tuhan kayak gitu. Akhirnya lama-lama kebangun, kaget, dan itu mimpi. Dan saya takut banget kalau mau tidur lagi. Saya tahu saya harus tidur, saya harus istirahat, tapi saya mengalami ketakutan luar biasa teman-teman. Jadi di situ ya intinya kita harus berdoa. Dan itu nggak kejadian, saya ngalami itu satu kali. Kemudian yang berikutnya itu saya sudah besar, nggak baru-baru ini, sudah lama juga. Itu saya ada panik luar biasa lagi.
panik luar biasanya itu seperti dikejar-kejar orang. Saya harus lompat loteng genteng, dari genteng lari ke jalanan. Jadi seperti saya lagi dikejar maling apa dikejar orang deh, nggak tahu dalam rangka apa. Nah tapi setiap saya ngalamin itu, gini, setiap saya mimpi buruk, sebetulnya itu saya ngalamin dari alam bawah sadar yang aktif. Saya lagi ada masalah, saya lagi mengalami suatu yang nggak enak, punya perkara, punya persoalan, punya kebimbangan, punya masalah yang saya tuh nggak bisa ungkapin, masalah yang saya tuh stres, pikiran, masalah apapun deh, masalah relasi, masalah hubungan dengan orang, apa gimana, masalah misalnya kita berantem sama orang, atau secara psikologi kita berantem sama orang, nggak suka orang. Itu makanya teman-teman, kita harus belajar punya benih-benih yang baik di luar doa. Doa penting, dan kita harus belajar untuk terus berbuat baik, nggak menghakimi orang, mengampuni orang, maafin orang, nggak punya dendam ke orang. Dan yang terpenting lagi, kita harus bisa nyuarakan pendapat kita harus berani saat kita benar, kita harus lakukan yang benar, kayak gitu teman-teman. Jadi mimpi buruk itu karena bawah sadar kita aktif waktu tidur, dan kita ketakutan luar biasa. Jadi kita harus nggak punya masalah, kita harus kita punya masalah, tapi kita harus bisa menyelesaikan masalah gitu. Kita harus belajar tenang, belajar jadi orang berani, belajar bisa berbicara, belajar bisa mengemukakan pendapat, kayak gitu teman-teman. Tapi kalau saya ingat lagi waktu kecil, saya pernah sempat lumpuh itu, dan pernah kejadian lagi saya ketakutan luar biasa saat istirahat, saat tidur. Tahu teman-teman, itu sebetulnya memang kalau menurut saya ada gangguan psikologi. Orang bilang ngelihatnya psikologis, kejiwaan kita ada gangguan saat kita panik, takut, tapi yang bisa nolong kita Tuhan. Nah di situ masuk lagi macam-macam itu. Oh berarti ada setan yang mengganggu. Iyalah, sebetulnya itu logikanya semua hal yang nggak baik, semua hal yang jahat, semua hal yang nggak enak memang bersumber dari si iblis, setan itu. Nah makanya kita berdoa benar. Tapi kan kita diajarin nih oleh Tuhan gitu, saya merasa kalau kita harus belajar menjadi lebih baik, bukan soal kepintaran, bukan soal hal-hal ya, kita harus banyak yang kita perbaiki ya, kepintaran kita, relasi kita, kemampuan kita berkomunikasi, manajemen pikiran kita, kemudian dendam kita, damai hati, mengampuni orang. Banyak hal-hal baik yang kita harus pelajarin. Kita nggak boleh ya udahlah orang jahatin kita harus berpikir gimana kita bisa berbuat baik sama orang, kecuali misal kita lagi harus bela diri, kita harus bela diri gitu kan. Misal kita mau ditusuk orang, kita nggak nangkis ini, kalau kita harusnya bisa nangkis ya, kita juga salah menurut saya ya. Cuman intinya ya, kita banyak hal-hal yang kita harus perbaiki gitu aja. Jadi kalau kita mengalami mimpi buruk segala, ya itu emang gambaran dari kehidupan real kita. Saat kita merasa tenang, kita damai, bahagia, sejahtera, kita bisa mengontrol pikiran. Saat banyak masalah, kita bisa handling dengan baik. Pikiran, stres, masalah juga saat tidur juga lenyap, kayak gitu teman-teman nih, saya mau share. Ya, jadi kalau menurut saya semuanya mimpi kita berelasi dengan apa yang kita alami psikologi, dan benar saat kita susah, saat kita lagi belajar hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, cari Tuhan untuk menolong kita untuk memperbaiki banyak hal dalam hidup kita menjadi lebih baik, dan kita menjadi lebih tenang. Mimpi otomatis berkorelasi, berhubungan dengan mimpi kita menjadi lebih indah. Itu yang saya mau share teman-teman. Jadi selalu belajar dan berdoa dan berusaha yang berbuat baik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.